Halo, assalamualaikum. Bingung mau jualan apa saat bulan puasa nanti? Ikutin kita aja yuk, karena di sini kita akan bagikan ide jualan yang enak banget dan pastinya seger-seger dan pas saat bulan Ramadan. Hari ini kita akan buat es mie telur puyuh. Cara membuatnya sangat mudah banget dan pastinya bahan-bahannya juga sangat mudah didapatkan. Penasaran gimana cara buatnya? Langsung simak videonya. Oke, bahan pertama ada agar-agar ya, saya pilih yang warna hijau. Kemudian ini ada Nutrijel, saya pilih yang rasa kelapa karena ini warnanya putih ya. Kalau ada yang plain boleh ganti yang plain. Kemudian ini ada agar-agar yang warna putih atau plain tanpa rasa ya. Kemudian ada susu bubuk. Ini ada biji selasih ya seperti biasa, dan ini ada pewarna kuning. Saya pakai merek RW ya. Boleh pakai merek apa aja. Kemudian ada susu kental manis putih. Ini ada air secukupnya untuk buat agar-agarnya nanti ya. Kemudian ada sirup koko pandan. Selanjutnya ini alat untuk membuat telur puyuhnya. Kemudian ini untuk membuat mie-nya. Ini bawahnya sudah dikasih isolasi ya. Jadi biar nggak keluar nanti saat dicetak. Oke. Sekarang kita akan buat agar-agar yang warna hijau dulu. Oke, langsung kita tambahkan air sesuai dengan yang tertera di bungkusnya ya. Kemudian di bungkusnya kita pakai 800 ml, jadi kita pakai seperti yang di petunjuknya. Oke, dimasak hingga mendidih. Kemudian kita matikan apinya dan tuang dalam wadah seperti ini. Selanjutnya kita akan buat Nutrijel yang rasa kelapa ya. Ini untuk mie-nya. Oke, kita masukkan dalam panci. Kita tambahkan air. Ini kebetulan Nutrijelnya kecil jadi airnya cuma 400 ml. Kemudian kita tambahkan pewarna kuning telur ya. Boleh pakai kuning biasa, nggak apa-apa juga ya. Kemudian kita aduk-aduk dan masak hingga mendidih lagi ya. Oke, matikan dan kita dinginkan dalam wadah seperti ini ya, biar uapnya hilang. Kemudian kita akan buat untuk telur puyuhnya ya. Jadi ini agar-agar plain. Kita masak bersama susu bubuk ya. Baru kemudian kita tambahkan air. Ini airnya 800 ml ya, sama seperti yang dibungkusnya. Lalu kita masak hingga mendidih. Oke, ini tadi yang untuk mie-nya ya. Jadi kita masukkan dalam ping-ping bag setelah dia dingin ya, atau boleh menggunakan itu ya, suntikan biar lebih mudah dan nggak panas. Kalau ini masih hangat-hangat kuku gitu ya, jadi agar lebih mudah boleh menggunakan suntikan atau boleh menggunakan botol atau boleh pakai alat lain, yang penting dia bisa masuk ke dalam sedotan seperti ini ya. Oke, ini sudah mendidih, jadi kita boleh matikan juga dan kita biarkan hingga uapnya habis. Baru kemudian kita bagi menjadi dua, warna putihnya tetap, kemudian satu mangkok kecil kita kasih pewarna kuning telur ya. Jadi untuk warna kuningnya, nah seperti ini kita kasih pewarna kuning telur. Baru kemudian kita cetak dalam cetakan yang sudah tersedia seperti ini. Untuk telur ceploknya boleh dikombinasi ya. Saya kebetulan pakai yang kecil, cetakannya adanya telur puyuh, jadi saya pakai telur puyuh seperti ini ya. Kalau ada cetakan untuk telur ceplok boleh pakai telur ceplok ya, lebih cantik kayaknya juga. Oke, seperti ini jadinya, mirip banget ya.
Kita ambil satu persatu kemudian masukkan dalam wadah. Mirip kayak telur puyuh yang dibelah menjadi dua ya. Oke, dan ini untuk minyak kita keluarkan ya, karena sudah beku. Jadi kita tinggal keluarkan satu persatu. Emang agak ribet sih, cuman hasilnya memuaskan banget karena cantik dan pastinya dimakan juga enak loh. Oke, kita keluarkan semuanya ya hingga selesai. Bentuknya cantik banget. Kemudian untuk yang agar-agar hijau, kita boleh parut menggunakan parut seperti ini ya, atau boleh pakai parutan keju. Jadi ini untuk mempercantik warna dari es mie telur ceploknya ya. Jadi warna hijau itu ibaratnya kayak sayur-sayuran gitu ya. Jadi untuk mempercantik aja. Oke, kita parut seperti ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Oke, kita lakukan hingga selesai. Baru kemudian kita sajikan es mie telur ceploknya. Oke, ini minyak kita sajikan seperti ini. Es batu dulu ya, atau bolehlah terserah mau dikreasikan seperti apa juga ya. Dan ini warna hijaunya tadi, agar-agar warna hijau. Baru kemudian kita kasih apa lagi? Selasi ya, biji selasinya. Ini untuk jualan juga pas banget ya, karena tampilannya sangat cantik dan menarik. Untuk rasanya sangat enak dan segar. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kemudian ini telurnya ya. Jadi untuk ukurannya bebas ya, untuk takarannya. Kemudian kita kasih susu kental manis putih. Baru kemudian kita kasih sirup koko pandannya ya. Cukupnya aja, kira-kira manis gitu aja ya. Ini sangat enak banget, segar, dan pastinya menggugah selera, apalagi bagi orang yang berpuasa. Pasti deh. Oke, sangat cantik banget tampilannya, rasanya juga enak, dan pastinya dapat melegakan dahaga ya secepatnya. Nah, ini dia saat diaduk-aduk. Nggak sabar pengen segera minum ya. Oke, sangat mudah banget kan membuatnya. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita, karena di sini kita akan bagikan resep dan tips menarik serta ide jualan yang menguntungkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat updatean terbaru dari kami. Dan jangan lupa kunjungi blog kreasi Mau Punya Cerita, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.